Saya awali konten kali ini dengan satu pernyataan bahwasanya kebenaran, keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Kita patut bersyukur, kita patut berbahagia. Akhirnya Dede, sang saksi mahkota bersama Aep, akhirnya Dede mau keluar menemui Kang Deddy Mulyadi. Ini patut kita syukuri, karena pernyataan-pernyataan kesaksian Dede ini amat sangat berharga untuk di sidang PK ke-7 terpidana nanti. Dari pertemuan antara Dede dan Kang Deddy Mulyadi, saya sudah menyimpulkan dengan 3 kesimpulan, 3 poin. Poin yang pertama, Dede sebenarnya ingin segera memberikan kesaksian dan yang jujur sejak kasus ini viral 3 bulan silam. Namun Dede takut dengan anak istrinya, dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Tapi Dede sekarang berani berkat ada jaminan dari Kang Deddy Mulyadi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Dede meyakini bahwasanya DPO 7 terpidana termasuk tersangka dan sakatatal dan lain sebagainya, itu semua bohong, itu semua fiktif. Yang ada hanyalah skenario karangan dari Rudiana dibantu oleh Aep. Kemudian yang ketiga, Dede juga meyakini bahwasanya tidak ada pembunuh dan pemerkosa, yang ada kecelakaan lalu lintas. Itulah 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya akan membahas ketiga poin tadi, maka saya akan mengawalinya dengan satu informasi tentang satu penyakit jiwa ataupun penyakit gangguan jiwa yang dinamakan delusi. Apa itu delusi? Yaitu keyakinan ataupun kenyataan semu yang diyakini terus-menerus, padahal keyakinan dan kenyataan itu hanya semu belaka dan bertolak belakang dengan sebuah realita. Ini adalah salah satu bentuk penyakit gangguan kejiwaan. Kenapa saya menjelaskan penyakit ini? Karena nanti akan ada hubungannya dengan 3 poin yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, tentang bahwasannya Dede itu sebenarnya ingin berkata jujur sejak 3 bulan yang lalu, sejak kasus ini viral. Tapi dia tidak berani karena khawatir dengan ancaman, karena dia juga khawatir dengan pekerjaannya dia akan diberhentikan. Kalau berhenti kerja, siapa yang mau nafkahin anak istrinya, begitu. Namun Dede sekarang berani keluar, dan orang yang dipercaya untuk menjaga keamanan dia dan lain sebagainya, menjamin ekonominya, adalah Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya dia keluar menemui Kang Deddy, dan benar saja Kang Deddy siap memberikan pendamping pengacara. Kemudian dia juga siap untuk sementara ini memberikan nafkah kepada anak istrinya. Jadi sementara ini Dede diamankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya kalau ada orang yang bilang, adapun orang yang komentari Deddy Mulyadi itu loh, si Deddy Mulyadi itu terlalu dalam ngurusin beginian, itu sudah ada urusannya sendiri, yaitu polisi dan lain sebagainya. Saya rasa kalau Kang Deddy tidak terjun, Dede pun tidak akan keluar ini, karena dia takut diciduk polisi karena dia megang rahasia, takut diberhentikan karena dia dianggap sebagai tukang fitnah. Tapi dengan Kang Deddy turun, akhirnya dia berani justru menyandarkan keamanannya kepada Kang Deddy. Jadi Anda yang masih berpikiran Kang Deddy pansos politik hanya untuk mencari popularitas, terlalu dalam ngurusin urusan ini, coba berpikir, kalau tidak ada Kang Deddy, berani nggak itu Aep muncul? Kan begitu logikanya. Seharusnya tuh Anda nggak usah rese lah, nggak usah kebanyakan cincong. Anda juga nggak bisa berbuat apa-apa kok. Bersyukur saja ada seorang Kang Deddy Mulyadi. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Dede tidak meyakini adanya pembunuh dan pemerkosa. Ini hanya laka lantas. Itu keyakinan dari Dede. Karena Dede sama sekali tidak tahu kalau ini adalah pembunuh dan pemerkosa. Ketika dia dipanggil
diajak oleh Aep, sebenarnya dia dijebak oleh Aep. Ketika dia ditelepon, tolong anterin saya ke Polres, nggak dikasih tahu mau ngapain ke Polres. Ternyata sampai sana langsung bertemu dengan Rudiana, langsung disodorkan skenario, kabar harus begini-begini, ke nanti ketika ditanya penyidik. Semuanya hanya jebakan dari Aep dan Rudiana. Dan ketika siapa Dede ditanya apakah ini kecelakaan atau pembunuh, tidak tahu. Karena kabar-kabar yang beredar pun ya hanya kecelakaan. Tapi tiba-tiba dia dipanggil selama 2,5 jam di Polres. Lalu kemudian dia disuruh untuk menjalankan skenarionya. Kenapa Dede tidak menolak? Karena dia takut. Biasa orang miskin itu memang begitu. Karena dia tidak mampu sewa pengacara, takut ini dan itu. Makanya dia nurut aja. Itulah nasibnya orang miskin. Akhirnya dia ngikutin aja tuh maunya si Aep. Gitu. Kemudian kenapa si Aep harus nuduh ke-7 kuli bangunan yang tidak bersalah ini? Karena memang dia sebelumnya itu tadi sering saya jelaskan, dia itu balas dendam. Karena pernah bawa cewek ke tempat kerja, digerebek sama kuli-kuli bangunan ini, sama geng kuli bangunan ini. Dia balas dendam, akhirnya dijebloskanlah ke penjara. Jadi si Dede ini posisinya dijebak oleh si Aep. Si Aep ini memang seperti kayak tangan kanannya Rudiana, karena dia tuh udah akrab dengan polisi begitu. Maka dijebaklah si Dede untuk memenjarakan ke-7 terpidana dengan skenarionya. Jadi skenarionya itu benar-benar di luar kejadian, karena kejadian yang beredar di masa itu di masyarakat di masa itu adalah kecelakaan. Begitu, kecelakaan. Ya, jadi ketika Anda ada yang memahami ini pembunuh dan pemerkosa, maka Anda jangan pernah ikut skenarionya Ladusing. Jangan pernah ikut skenarionya Rudiana. Kalau Anda ikutin skenarionya dia, mempercayai ada 3 DPO, namanya Peggy Perong, namanya Andi, namanya Dani, berarti Anda percaya dengan Ladusing. Anda ikut jebakan skenarionya Rudiana. Kalau memang Anda ingin mencari pelaku sesungguhnya, bukan berdasarkan skenario, bukan berdasarkan BAP gitu loh. Silahkan Anda cari sendiri. Kalau Anda meyakini ini adalah pembunuh dan pemerkosa, bukan mengacu kepada DPO. Peggy dikait-kaitkan dengan Cianjur, Peggy dikait-kaitkan dengan mana, itu kalian berarti terjebak. Begitu ya. Poin yang kedua. Kemudian masuk kita ke poin yang ketiga, bahwasanya si Dede juga itu meyakini bahwa ketiga DPO itu adalah fiktif. Termasuk ke-7 terpidana itu semuanya fiktif. Karena jelas-jelas ini adalah skenario yang ditulis oleh Rudiana. Yang ditulis oleh Rudiana. Jadi si Dede ini diarahkan nanti akan begini, begini. Semuanya itu sudah diarahkan. Jadi semua ini skenario, dari mulai pelaku A, B, C sampai 3 DPO itu semuanya skenario. Jadi kalau ada, kayak saya kan pernah bilang itu adalah karya ilmiah Sudirman. Itu ternyata Sudirman pun hanya ngikutin, baca di papan tulis apa yang telah diskenariokan oleh Rudiana. Itu artinya buat Bu Widya dan para fansnya yang sekarang itu ngotot banget kalau Peggy Cianjur itu adalah pembunuhnya. Anda acuan nama Peggy itu dari mana acuannya? Dari DPO kan, Peggy Perong. Kemudian Anda menjadikan itu dasar Anda menginvestigasi ke Peggy Cianjur, ya kan? Itu artinya Anda, Bu Widya dan para fansnya, Anda mempercayai skenarionya Rudiana, seorang Ladusing itu. Begitu Anda. Bola pikirnya coba ke sana. Kalau Anda sebelum menghujat orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, coba mengacak kepada diri sendiri, apakah Anda sedang delusi atau bukan? Gitu loh. Tadi kan udah saya kasih definisinya. Delusi itu apa? Kenyataan yang tidak realistis, yang terus diyakini meskipun itu berlawanan dengan realita yang ada. Kan begitu. Anda ini sedang dalam delusi sebenarnya. Bu Widya dan para fansnya ini terus meyakini apa yang Anda pikirkan, yang Anda konspirasikan, padahal tidak sesuai dengan realita, begitu loh. Nah, sekarang coba, kalau keterangan Dede ini muncul, kalian mau buat konspirasi apa lagi gitu loh? Apa kalian mau bilang kalau Dede ini juga pembohong, memberikan kesaksian palsu? Ya ayo kita uji saja.
antara Dede dan Aib itu ada benar-benar saling kenal atau enggak? Ya kita lihat aja nanti siapa yang sedang berdelusi gitu loh. Nah, dari sini sudah ya, dari sini saya bukan, sekali lagi, saya bukan mau memojokkan Bu Widya dan fansnya, tapi ayo berpikir secara logika yang sehat gitu loh. Anda percaya dengan skenarionya Pak Rudiana atau ingin dengan fakta? Begitu kan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat kalian marah-marah, tapi membuat kalian berpikir logis dan kembali bersatu dengan netizen yang lainnya. Terima kasih.